Saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada detik ini saya diberi anugerah oleh Allah kondisi badan yang sehat walafiat. Jiwa raga saya juga sehat, cipta rasa karsa saya pun sehat. Saya berharap panjenengan juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada sedulur-sedulur yang saat ini mungkin sedang sakit, semoga diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan dapat menjaga tauhid. Saya berharap juga semoga segera diberi kesembuhan. Saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita bicara tarekat, biasanya muncul satu persepsi, satu ide, satu pendapat di otak kita bahwa orang tarekat itu adalah orang-orang yang agak aneh, ya, suka menyepi, suka menyendiri, suka di gunung, di gua, di hutan, atau di kamar menyepi sendiri. Seperti itu. Mungkin hal itu ada benarnya, tapi mohon maaf, tidak selamanya begitu. Karena kadang-kadang orang tarekat itu melakukan itu pada saat tertentu saja, tapi tidak selamanya begitu. Orang-orang yang bertarekat itu bisa menjalani hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Dia tetap bekerja, dia tetap mengais rezeki, dia tetap menata dunia, menata keluarga. Istilahnya normally. Bahasa Inggrisnya apa yaitu? Normally. Seperti orang-orang normal. Ada satu pepatah, 1000 jalan menuju Roma. Kita analogikan, 1000 jalan menuju Tuhan, 1000 jalan menuju Allah. Orang-orang yang bertarekat masih bisa bekerja, masih bisa bercengkrama dengan keluarga, masih bisa menjadi orang yang punya jabatan tertentu, menjadi orang yang berdagang, bercocok tanam, bekerja dengan modal tenaganya, berkeringat tiap hari, memeras tenaga, memeras otaknya untuk menata dunia. Tapi satu yang membedakan. Apa itu? Tajrid. Dia tetap memurnikan jiwanya agar tidak terjebak oleh satu titik kemelekatan, satu titik keterikatan dengan hubbud dunya, cinta dunia. Orang-orang yang bertarekat dalam hal hubungannya dengan nafsu lawam boleh mengais kekayaan, menjadikan dirinya kaya, tapi jiwanya selalu tajrid, murni, agar selalu bisa dekat dengan Allah. Rasanya agar selalu nyambung dengan Allah. Ciptanya agar selalu sadar akan Tuhannya, sadar akan Allah. Lisannya selalu mengucap lafaz-lafaz tauhid. Ketika dia bekerja menata kekayaan, lisannya mengucapkan Allahu ya Ghani, ya Allah yang maha kaya, Allahu ya Mughni, ya Allah yang maha mengkayakan, Allahu ya Fattahu ya Razzaq, Allah yang maha membuka pintu rezeki. Dia tetap mengais rezeki, mendapatkan satu kekayaan, tapi dia tunduk kepada Allah yang maha kaya,
Allah yang maha mengkayakan, Allah yang maha memberi rezeki. Dan seandainya dia mendapatkan kekayaan itu, dia anggap sebagai satu amanah yang dia genggam dengan tangannya, tidak pernah masuk dalam hatinya. Sebagai Baitul Muharram yang menjadi rumah yang haram selain Allah ada di hatinya. Kemudian amanah kekayaan itu dia gunakan sebagai satu pijakan, satu kendaraan untuk beribadah kepada Allah. Hablu minallah, hablu minanas, hablu min alamin. Dia sempurnakan dengan kekayaannya. Dia suka berdharma, dia suka bersedekah, dia suka menolong orang lain. Rezeki yang dia miliki, dia sadari sebagai titipan Allah yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan dari Allah kepada kita. Kita akan ditanya, bagaimana engkau mendapatkan rezeki itu? Dari mana asal rezeki itu? Dan bagaimana engkau menjalankan rezeki yang aku amanahkan itu kepadamu? Saudara-saudara yang saya muliakan, dalam hubungannya dengan amarah, orang-orang yang bertarekat bisa juga mendapatkan satu derajat kekuasaan. Mungkin jadi dukuh, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR, jadi menteri, jadi presiden, atau bahkan jadi apalah dalam hubungannya dengan kemuliaan, kekuasaan. Tapi mereka tetap bertajrid bahwa setinggi apapun kekuasaan kita, kekuasaan manusia, itu selalu tunduk pada Allah yang Maha Kuasa. Jiwanya murni selalu bersama Allah, rasanya selalu menyambung dengan Allah, pikirannya selalu sadar Allah, dan lisannya selalu mengucap Allahu ya Hayyu, ya Qawi, ya Qayyum. Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Allah ya Qawi yang maha kuasa, maha kuat. Ya Qayyum maha memelihara. Dan sang ahli tarekat ini, sang pelaku tarekat ini, menganggap bahwa kekuasaan yang dia miliki itu juga amanah Allah. Dia gunakan sebagai batu pijakan untuk beribadat kepada Allah. Dalam koridor menyempurnakan hablu minallah, hablu minanas, dan hablu min alamin. Kemudian secara supiah, bisa juga ahli tarekat menjadi, mohon maaf ya, karena supiah itu berhubungan dengan keindahan, kenikmatan. Jadi artis, jadi foto model, atau mungkin jadi penyanyi, atau mungkin jadi apa. Kalau penyanyi saya nggak tahu ya. Karena ada yang katanya menyanyi itu haram katanya. Ya, ini saya tidak mau mempertajam perdebatan itu. Yang jelas hubungannya dengan supiah, mereka jadi satu sosok yang dicintai, disukai, apa istilahnya, menjadi idola banyak orang, tapi dia tetap memurnikan jiwanya, bertajrid agar jiwanya selalu bersama Allah, rasanya menyambung dengan Allah, pikirannya sadar Allah, dan lisannya selalu tunduk pada Allah yang maha indah. Allah ya Jamil, ya Jamil, Allah yang maha indah. Ada juga yang jadi guru, berhubungan dengan mutmainah, unsur air ya. Jadi guru, jadi dai, jadi mubalek, jadi kiai, atau apa. Dalam artian itu bukan sebagai satu pekerjaan untuk istilahnya hanya mengais rezeki dunia saja. Tapi mereka selalu bertajrid bahwa dia menjadi pengajar, pendidik, ya, penuntun, panutan, itu semuanya amanah dari Allah. Jiwanya selalu bersama Allah, rasanya nyambung dengan Allah,
kiranya sadar Allah, dan lisannya selalu mengucap Allahu ya alim, Allah yang maha pintar, Allahu ya alamal insana malam ya alam, Allah yang maha mengajari manusia yang belum tahu. Allah selalu dia sadari, dan dia selalu meminta petunjuk kepadanya. Karena dia selaku pendidik, penuntun. Dia selalu minta petunjuk kepada Allah. Al-Hadi. Allahu ya hadi. Allah yang maha memberi petunjuk. Kemudian ada juga yang jadi petani, peternak. Mereka mendapatkan rezeki dari pertaniannya, peternakannya, atau memelihara sesuatu, atau istilahnya memelihara makhluk hidup. Mereka tetap menjaga tajridnya, jiwanya selalu bersama Allah, rasanya nyambung dengan Allah, ciptanya sadar dengan Allah, dan mulutnya selalu mengucap Allahu ya hayu, ya Allah yang maha hidup dan menghidupkan, Allahu ya qayyum, Allah yang maha memelihara. Dan dia pelihara hewan-hewan ternaknya, tumbuhan-tumbuhan pertaniannya. Setelah mereka mendapatkan rezeki dari manapun jalannya, mereka anggap itu sebagai satu amanah dari Allah. Dan itu dia gunakan untuk menyempurnakan hubungannya dengan Allah. Sebagai satu jalan agar dia dilayakkan oleh Allah untuk selalu dekat dengannya, selalu dekat dengan Rahman Rahimnya, selalu dekat dengan berkah dan rahmatnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, orang bertarekat tidak harus menolak dunia, tidak harus meninggalkan dunia. Tajrid itu maksudnya hanya memurnikan diri bahwa dia tetap menata dunia, mengais rezeki-rezeki dunia. Karena memang dia hidup di dunia dan dia berada di dunia ini. Apakah mungkin kita selaku pelaku tarekat tiap hari hanya bertapa, berzikir di tempat yang sepi, kemudian rezekinya cuma kita meminta kepada orang lain? Mungkin dalam makom tertentu itu kita lakukan, tapi tidak selamanya seumur hidup kayak gitu. Mungkin dalam hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, untuk melatih ketajaman jiwa, untuk melatih ketajaman rasa, cipta, dan karsanya, untuk memperjalankan pribadinya agar dekat dengan Allah, untuk menembus alam-alam kurbah, alam-alam dekat dengan Allah. Di majelis tarekat kami mengajarkan untuk tetap bekerja, untuk tetap menata dunia, untuk tetap menata keluarga. Saya, walaupun saya mohon maaf, kebetulan diangkat menjadi guru mursyid tarekah. Saya punya majelis, saya punya murid atau salik, saya punya orang-orang yang dalam tanggung jawab saya. Dalam artian perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi saya tetap bekerja. Saya tetap normal menjadi seorang ayah. Normal menjadi seorang suami. Saya normal menjadi anggota masyarakat. Saya tidak diajarkan dan mengajari untuk menjadi orang aneh dan ngane-aneh, menjadi orang yang suka menyendiri, kemudian orang datang dianggap sebagai pengganggu, ketemu orang menjadi satu keadaan yang mengganggu kekusukannya, mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Enggak seperti itu. Kami walaupun sudah mengazamkan diri, berniat untuk menjadi insan-insan tarekat yang memperjalankan jiwa kepada Allah, kami tetap berusaha menjadi manusia-manusia normal, manusia-manusia yang tetap nampak seperti manusia pada umumnya. Kami berusaha untuk tidak aneh dan aneh-aneh. Kami berusaha
untuk tidak nampak halu. Oke. Karena selama ini ada juga persepsi yang mengatakan bahwa tarekat itu selalu berhubungan dengan alam gaib, berhubungan dengan ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu ramalan, ilmu-ilmu yang istilahnya berhubungan dengan klenik atau apa. Enggak seperti itu. Man aradat dunya, barang siapa menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, ada ilmunya. Wa man aradal akhirata, orang yang menginginkan akhirat itu ada ilmunya. Wa man aradahuma, lainnya, barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, itu pun pakai ilmu. Begitu saudaraku. Jadi tarekat itu tidak kok terus merubah diri kita menjadi orang yang selama ini kita persepsikan aneh, ya, aneh-aneh, atau mungkin menjadi sosok yang sulit untuk dimengerti, nggak logis gitu loh, ya. Begitu saudaraku, saya mengungkapkan ini agar kita lebih terbuka mindset kita, mainstream kita, persepsi kita tentang orang-orang yang melakukan perjalanan tarekat. Semoga ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.